relatif lebih banyak manut sama garis kebijakan negara-negara kaya. Nah, kalau Indonesia ingin memainkan peranan yang lebih besar, satu, Indonesia harus jelas garisnya di dalam politik ekonomi internasional, yaitu memperjuangkan kepentingan kita sendiri dan negara berkembang, dan tidak sepenuhnya manut kepada garis kebijakan global yang berkembang di Timur. Yang kedua, Indonesia harus mendorong agar supaya PBB dilibatkan di G20. Karena kalau tidak, G20 hanya akan didominir oleh Amerika, negara Eropa, IMF, dan Bank Dunia yang sangat konservatif. Nah, kalau PBB dilibatkan di dalam organisasi G20, ada pandangan alternatif, ada pandangan yang lebih bervariasi, ya, dan inisiatif dari Universitas Kristen Indonesia UGI untuk mengadakan diskusi hari ini inisiatif yang bagus sekali, membuka mata kawan-kawan dan mahasiswa bahwa Indonesia sebetulnya bisa memainkan peranan yang positif di dunia internasional, bukan sekedar anak manis ya yang dipuji-puji tapi tidak memainkan peranan penting. Kita itu lebih penting dipuji oleh rakyat kita sendiri ketimbang oleh orang asing. Ya. Presiden dalam kemarin itu dan saat ini sudah masuk ke reformasi kedua, artinya beliau mengingatkan bahwa rakyat sudah harus berlari, tidak hanya sekedar berjalan. Apakah Bapak optimis bahwa dengan kemampuan ini, dengan reformasi yang saat ini, Indonesia bakal maju mencapai target ASEAN? Kalau dilihat kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2010, Indonesia paling tertinggal, pertumbuhan ekonominya paling rendah di Asia, dibandingkan dengan China, Malaysia, Korea, dan lain-lain. Ya. Menurut saya yang harus berlari, presidennya dulu berlari, jangan terlalu banyak pidato, ya kan? Baru rakyatnya disuruh berlari. Tapi kalau presidennya hanya sibuk pidato, gimana mau berlari? Ya, jadi kita tumbuh 4-6% itu tanpa pemerintah biasa, bisa, swasta Indonesia bisa. Jadi peranan pemerintah masih sangat kecil. Nah, kalau kita mau tumbuh double digit di atas 10%, itu baru pemerintah berprestasi. Kalau hanya tumbuh sampai 4-6% tanpa pemerintah, swasta Indonesia bisa. Ya, jadi pemerintah dulu nunjukin inisiatif dan visinya. Ya, baru saya kira semua kita akan ikut, swasta, rakyat juga. Sektor ekonomi saat ini sudah betul apakah ekonomi yang akan ditingkatkan atau ada strategi lain? Saya kira belum memadai. Memang banyak program untuk usaha kecil, menengah, dan lain-lain. Tetapi masih banyak hal yang bisa dilakukan tanpa mendorong infrastruktur. Bayangin kita ya, saya kasih lihat angkanya nih. Kita itu pertama kali membuat jalan tol Malaysia 10 tahun setelah kita. Cina, ini saya bacain note-nya nih ya. Kita 10 tahun lebih awal membangun jalan tol dibanding Malaysia. Kita 12 tahun lebih awal membangun jalan tol dibandingkan Cina. Tapi tahun 2010 panjang jalan tol di Malaysia 6.000 km. Di Cina 90.000 km. Di Indonesia 630 km. Bayangkan kalau kita bangun jalan tol sepanjang Malaysia, apalagi Cina, pemuda kita bekerja semua. Satu lagi nih, tahun 84 ekspor Indonesia hanya 4 miliar dolar. Cina hanya 3 miliar dolar.
lebih hebat dari Cina. Tahun 84 ekspor kita. 20 tahun kemudian, sekarang maksudnya, ekspor Indonesia 70 miliar dolar, Cina 700 miliar dolar, 10 kali kita. Kenapa Cina bisa? Kenapa Malaysia bisa? Kenapa kita nggak bisa? Jadi infrastruktur harus Salah satu infrastruktur. Kenapa kita nggak bisa? Satu visi. Yang kedua, leadership. Ya, cukup.